Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Aroyo dengan NIM C1C0181102 dari kelas R10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Materi pertama yaitu akuntansi keperilakuan tinjauan utama. Akuntansi itu sendiri merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama pemakai internal. Pemakai internal dimaksudkan untuk melakukan serangkaian evaluasi kinerja. Yang kedua, pemakai eksternal. Pemakai eksternal sama-sama dengan pemakai internal tetapi lebih berfokus pada jumlah investasi yang mereka lakukan dalam organisasi tersebut. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melakukan faktor manusia yang memengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut, yaitu yang pertama, untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Yang ketiga, untuk memengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi konvensional. Menurut Siegel dan Marconi tahun 1989, akuntansi konvensional ini adalah akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai eksternal dan internal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi keuangan melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor serta kreditor. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. Yang kelima, menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan. Yang keenam, menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakainya dalam memperkirakan arus kas masuk ke dalam perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sosial kita. Tujuan utama akuntansi adalah melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan, pelaporan, dan interpretasi atas data-data ekonomi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Yang pertama, akuntansi adalah sistem, maksudnya manajemen, pengguna, dan personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem. Umumnya, kelompok perancang atau tim proyek pengembangan sistem meliputi para pemakai sistem, mengembangkan spesifikasi teknis, dan mengimplementasikan sistem baru. Yang kedua, akuntansi informasi. Maksudnya, suatu fenomena menjadi menarik dengan adanya jargon yang menyatakan bahwa menguasai informasi berarti akan menguasai dunia, dan siapa yang menguasai informasi akan memenangkan persaingan. Selanjutnya ada perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an. Walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan yang pertama, pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi
karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Yang terakhir ada pengaruh hasil dari fungsi tersebut, seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Materi selanjutnya ada landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Ada dua, yang pertama dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangan, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangannya teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Yang kedua ada dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang memengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas, berbagai variabel kontingensi yang memengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian, seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua, teknologi dan saling ketergantungan, seperti proses produksi, produksi massal, dan lain-lainnya. Yang ketiga, industri, perusahaan, dan unit variabel, seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan. Yang keempat, strategi kompetitif, seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Yang terakhir, ada faktor-faktor yang dapat diamati, seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan yang lainnya. Baik, disitulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.